Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Andy More dalam segmennya Andy Bicara, dimana gue bakal ingin berargumentatif dan juga ini adalah sebuah persepsi pandangan argumentatif. Silahkan Anda tidak setuju dan ya berkomentarlah dengan argumentatif dan juga persepsi Anda juga. Baik teman-teman, yang lagi rame sekarang ini yang gue lihat adalah kalau di kancah nasional itu terkait yang namanya politik dinasti. Gue tidak dalam posisi siapapun di video ini, meskipun gue sebagai warga negara yang baik, gue pasti ada yang namanya keberpihakan di salah satu paslon. Jadi kalau untuk dalam konteks video ini, gue berbicara bukan dari yang namanya itu pemenangan salah satu paslon ya. Nah, jadi penting gue kasih gambaran itulah ya teman-teman ya. Gue sebenarnya pingin berbicaranya begini. Lagi heboh yang namanya itu politik dinasti. Di aspek lain kita pinginnya itu partisipasi dan keterlibatkan anak muda. Kolerasinya adalah dimana sekarang banyaknya dan dominasinya para pemilih muda ya. Di sisi lain disebut yang namanya politik dinasti. Gambarannya seperti ini. Di dalam sebuah pernyataan ada salah satu calon wakil presiden yang bisa dianggap mempresentatifkan anak muda betul. Karena dari sisi umur masih muda gitu ya, dibandingkan dengan calon-calon yang lain gitu. Pernyataan yang pertama. Pernyataan ini dalam rangkaiannya adalah, di dalam pernyataan kedua adalah pencapaian seorang anak muda ini untuk bisa menjadi calon wakil presiden yang kebetulan sudah didaftarkan ke KPU bersama pasangan calon presidennya ya. Di pernyataan yang kedua adalah dalam pencapaian dan proses pencapresan itu ada hal-hal yang dianggap melanggar gitu kan, baik secara etik gitu. Dan diasumsikan di dalam ragam argumentatif gitu. Serta rangkaian pikiran bahwasanya ini hasil dari yang disebut politik dinasti. Oke teman-teman. Dan pernyataan yang ketiga yang penting gue lain ya, kita sebentar lagi gitu digadang-gadang sebuah slogan ya secara masif gitu ya, dengan euforia menuju Indonesia emas gitu ya, dengan bonus demografi ya gak? Tiga pernyataan ini gue bukan melakukan pembenaran apapun, ini sebuah pandangan disclaimer gue ya. Silakan Anda teman-teman semuanya tidak setuju terkait ini, karena yang namanya perspektif kita itu tidak bisa disamakan linear semuanya ya. Karena bagi gue sendiri, sebuah pepatah mengatakan bersilanglah kayu di tungku maka api itu baru nyala gitu. Jadi nggak harus linear gitu, sama gitu. Nah dari tiga pernyataan itu gue coba bakal ulas ya. Terkait pernyataan pertama itu dimana kita disuguhkan dengan salah satu capres yang tidak bisa dibantahkan dengan siapapun, baik secara usia gitu ya, meskipun memang ada beberapa capres maupun cawapres juga tergolong muda gitu. Tapi untuk yang satu ini gitu ya, secara usia memang cukup signifikan dianggap muda gitu ya, cukup mewakili anak-anak muda betul gitu. Nah ini bukan tentang keberpihakan, cuma dari tiga pernyataan tadi gue coba menelaahnya itu. Di sisi lain, dengan bonus demografi, dengan partisipan publik di masyarakat Indonesia ini didominasi oleh anak muda, dan bagi gue tidak ada persoalan gitu ya ketika ada yang mempresentatifkan kaum anak muda ini menjadi salah satu kandidat di level tertinggi gitu ya, seperti orang nomor 2 di Indonesia ini. No problem bagi gue ya.
Nah, adapun di dalam tahapan dan dalam pencapaian serta tahapan kedudukannya saat ini sebagai wapres, itu dianggap secara etik tidak secara etik ada gitu ya, yang menjadi ragam perdebatan. Ya itu terserah gitu, bagi di perspektif mana teman-teman meniliknya. Tapi sekarang ini secara realistis kita harus yakini adalah dalam 3 pernyataan tadi, bagaimanapun bentuknya gitu ya, kapan lagi kesempatan itu bisa dihadirkan oleh teman-teman muda ini gitu. Kalaupun tidak sekarang momentumnya, terkadang memang ada sebuah situasi yang memang sulit dilakukan secara rule pakem yang benar, meskipun semuanya belum tentu dianggap benar gitu ya. Ada perspektif lainnya, kadang-kadang benar di sisi aspek hukumnya yang sudah bersifat finali gitu, namun di dasar konotasi lain dianggap ada ketidakpantasan atau terkait etik tadi. Sekarang inilah ya, meskipun secara etik jadi berdebat, tidak ada sesuatu hal yang bisa untuk disamai persepsinya. Namun bagi gue, teman-teman muda, inilah kesempatan teman-teman merasa terwakilkan gitu. Harapannya bukan hanya terwakilkan secara simbolik gitu, atau ini menjadi bagian awal tonggak estafet, bukan hanya sebatas slogan keterlibatan ataupun partisipasi golongan muda itu dalam mencapai Indonesia Emas tuh. Tapi ini bagian dari rentetan mempersiapkan hal itu gitu. Ketika dimunculkan tokoh muda di kancah nasional dan menjadi pendamping orang nomor 1 gitu, kalau kemungkinan itu pun terjadi. Nah ya, persoalannya sekarang kan mereka di dalam fase sebentar lagi itu kompetisi gitu kan. Semua para pemegang mandat gitu ya, suara itu berada oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai hak pilih tadi gitu. Jadi bagi gue tidak berpikir terkait etik. Oke, mungkin ada sebagian pihak, dan gue tidak mendiskreditkan terkait hal itu. Kita mengambil memetik sebuah buah dari rangkaian perjalanan ini adalah, kalau memang kita pingin konsentrasi ya, pingin betul-betul mengawali tentang slogan kita, bagaimana mencapai Indonesia Emas, bagaimana pemanfaatan terkait bonus demografi ini ya, ya sudah. Mungkin inilah momentumnya, tonggak pertamanya, anak muda langsung berlayar di dalam kontestasi perpolitik dan nasional gitu. Nah, dan di sini kontestasinya kita bakal uji gitu kan. Ketika mereka sosok anak muda ini mendapatkan mandat itu, bagaimana nanti keberpihakannya terkait golongan muda, khususnya umumnya kepada seluruh jelas ya masyarakat Indonesia. Jadi kita tidak hanya berputar-putar dalam rangkaian pikiran yang memang kecenderungan pikiran pasti positif ya, rata-rata gitu. Sulit untuk berargumentatif kalau kita mencoba itu objektif gitu. Tapi ini momentum di mana rasa keterwakilan anak-anak muda dengan munculnya salah satu kandidat yang memang mempresentatifkan gitu, meskipun ada juga gitu ya, cuman secara lebih gamblang. Misalnya kita takar secara usia gitu, dia memang jauh lebih muda dibandingkan calon-calon yang lain. Nah ya sudah, kita berikan mereka di arena pertempuran dan kontestasi nanti dalam pesta demokrasi ini. Apakah masyarakat mau memberikan mandatnya? Apakah memang sepenuhnya yang dianggap lebih dari 50% ini golongan anak-anak muda sekarang ini sebagai daftar pemilih tetap itu bakal memberikan amanat dan juga kepercayaannya terhadap anak muda itu? Ya kita lihat aja nanti. Minimal bagi gue adalah pikiran dasarnya dalam menuju Indonesia Emas, dalam kita mengajak supaya tidak ada yang namanya apatisme terhadap anak-anak muda. Inilah momentumnya. Apalagi ketika keterwakilan dari anak-anak muda itu sudah muncul, baik dari sisi sebuah parpol gitu ya, bukan berarti gue terafiliasi untuk saat ini ya. Nah, gue disclaimer dulu nih, gue
dalam konten ini berbicara bukan dalam aspek mendorong si A dan si B. Meskipun dalam persepsi Anda mungkin kecenderungan gue ada, tapi coba kita berpikir lebih clear adalah, bagi gue sederhana. Bagaimana pada saat ini keterwakilan anak muda itu benar-benar muncul, dan juga para elit yang ada di Indonesia ini ketika melihat untuk melihat sebuah fenomena dan mencoba mengakomodir sebuah momentum terkait Indonesia emas gitu ya kan, bonus demografi yang kecenderungan notabene partisipan itu di ragam lini sektor itu bakal diisi sama anak muda gitu. Ya sudah. Nah, ini starting awalnya gitu loh. Nah, bagi gue no problem. Tinggal bagaimana nanti si pemegang mandat yang diberikan mandat ini, pertama fase yang bakal mereka lalui di dalam kontestasi otomatis nanti bakal dipilih langsung ya, menang apa enggak gitu. Kemudian kalaupun menang, kita lihat kan secara kinerjanya, kita takar selama nanti 5 tahun ke depan, ada enggak keberpihakan terhadap anak-anak muda gitu ya, secara khusus. Umumnya jelas untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian bagaimana kita bisa meyakini di dalam ragam kegiatannya itu dia bagian anak-anak muda yang bisa memang banyak sedikitnya itu mengakomodir gagasan-gagasan dari anak-anak muda gitu. Nah, gue memang coba membahasnya itu lebih spesifik terkait sosok ini. Bukan berarti kandidat lain yang tergolong juga cukup muda gitu ya tidak dianggap ya bagian dari yang bakal mengakomodir gagasan-gagasan anak muda, tidak gitu. Gua hanya coba gitu ya merasuki alam bawasan pikiran dari sebagian perspektif yang ada. Ya intinya kita coba cari aja lah happy solutionnya sekarang, daripada kita hanya memperdebatkan sesuatu hal yang siapa tahu tidak begitu menjadi persoalan yang cukup krusial. Ya, persoalan kita mendasar bagaimana ya apa pilar-pilar yang ada di Pancasila itu bisa terrealisasi gitu, sehingga nawacita bangsa ini itu bisa dapat terwujud. Itu aja sederhana bagi gue ya. Apapun instrumen yang dilakukan dalam pencapaian hal itu, ya bagi gue tidak persoalan gitu ya, apalagi tidak melanggar kaidah hukum gitu ya. Kalau secara etik memang kepantasan itu parameternya itu ragam hal lah ya. Nah, semua hal yang kita lakukan kan tidak bisa menyenangkan banyak pihak gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang dianggap prematur sekalipun, mungkin ini sebuah kereta cepat yang harus berlaju, dan kapan lagi gitu ya momentum ini bisa dilakukan, sekalipun di dalam proses perjalanannya itu terlihat begitu terburu-buru dan disiapkan secara sistematik dan lain sebagainya, whatever lah terkait persepsi dan perspektif seperti itu. Bagi gue poin pertama adalah yang penting gue melihat keterwakilan anak muda saat sekarang ini. Jadi lo nggak usah bantah kalau lo memang mengusung dan juga menjadikan anak muda itu sebagai pilar perubahan untuk mencapai Indonesia emas. Itu poin kedua. Yang poin ketiganya itu, ketika anak muda bukan lagi sebagai objek dalam tatanan masyarakat, tapi juga bagian dari subjek kehidupan ini, karena notabene dominasinya keberadaan mereka di Indonesia ini cukup lebih dari cukup dari separuh penduduk Indonesia ini, ya sudah, berikanlah kepercayaan itu. Setelah itu kita akan lihat bagaimana sepak terjangnya tentang keberpihakan mereka terkait anak muda itu sendiri dan juga masyarakat secara umumnya, bukan dari tingkat levelan muda maupun tua saja. Nah, yang penting ini momentum. Dalam momentum ini kita akan lihat lagi apakah dia bisa di dalam momentum dan situasi seperti ini diterima, dalam arti kata dipilih dan diberikan sebuah mandat. Dan yang kedua kita akan lihat juga gitu kan dalam ragam kesempatan dalam fase 5 tahun ke depan gitu terkait keberpihakannya gagasan yang ia bawa gitu. Nah, tanpa pengecualian bukan berarti kandidat-kandidat lain itu tidak membawa mengakomodir gagasan-gagasan anak muda lainnya. Ini terkait isu-isu yang lagi happening banget terkait politik dinasti lah gitu kan, terlalu karbitan lah, prematur lah gitu. Ya kalau kita mengejar anak muda otomatis secara umur itu akan jelas gitu kan muda.
dalam fase kita tahu mengecam pendidikan aja, kita kurang lebih hampir, kalau misalkan SD itu 6 tahun, SMP SMA itu 6 tahun, ditambah lagi perkuliahan itu udah berapa, 12 tahun, tambah perkuliahan rata-rata 4 tahun, sampai S2 itu 8 kurang lebih misalkan 2 tahun setengah juga, udah berapa tahun, 18 tahun ya gak? Ditambah lagi masuk sekolah umur 6 tahun, udah berapa, 24. Ya jelas secara pengalaman mungkin minim, tapi kan parameternya itu kita melihat kemampuan. Memang bukan berarti ini keistimewaan privilege itu tidak bisa dirasakan semua anak muda ya. Mau gimana lagi gitu ya, mau gimana lagi, tapi minimal keterwakilan itu ada dulu. Kita melihat dari aspek itu. Sekali lagi mungkin teman-teman gak bakal bisa menyamakan secara linear asumsi dan juga pandangan gue nih, tapi minimal gue coba berargumentasi di tataran itu, sehingga jangan sampai kita hanya terjebak di persoalan-persoalan seremonial tanpa mencari hal-hal yang lebih substansif nanti ke depannya ya kita uji aja nanti ke depannya seperti apa. Oke, jangan pusingin terkait hal-hal yang lagi berkembang di luar, kita coba lihat gagasannya. Kalau memang lu suka, lu pingin memberikan mandat terhadap mereka, ya silakan. Ya why not, kenapa tidak gitu ya gitu. Lalu kita coba lihat, kita uji gitu ya, bagaimana keberpihakannya, kinerjanya dan lain sebagainya. Ya bagi gue itu aja, sederhana gitu. Jangan karena sekali lagi itu bukan sesuatu hal yang terpisah terkait Indonesia Emas yang digadang-gadang, terkait bonus demografi dan lain sebagainya, terkait negara-negara maju gitu, pingin menjadi dari negara berkembang ke negara maju gitu. Ya sudah, kita harus memiliki pemikiran out of the box gitu kan, keluar dari zona-zona konvergen yang nyaman gitu. Perlu melakukan sebuah resolusi yang visioner mungkin, kita nggak tahu. Oke, gue harap lo nggak setuju dan lo punya pandangan sendiri. Oke, salam dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.